Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita seluruh kesehatan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Allah membuat kita bisa menikmati hidangan jamaah salat subuh berjamaah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang istiqomah untuk menjalankan salat jamaah salat subuh nggih. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah teladan uswatun hasanah terbaik buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mohon maaf dulu beberapa minggu yang lalu terus tiba-tiba mendadak saya tidak bisa ceramah karena anak saya saat itu jatuh sakit sehingga mendadak tidak bisa dan saat itu juga langsung dibawa ke rumah sakit karena sakit nih. Ini sekarang bapaknya yang muda ya agak suaranya nggak enak. Baik, berapa hari lagi kita akan menemui bulan Ramadan sehingga jenengan semuanya melakukan sebuah acara atau kegiatan yang dulu apa ya budaya Jawa yang dijadikan kegiatan sebelum bulan Ramadan yang disebut tadi dengan namanya megekan. Sayangnya kita melakukan megengan kadang tidak paham artinya megengan itu apa nggih. Jenengan kalau tanya sama Google, saya sudah nyoba soalnya megengan itu justru salah kalau diartikan Google. Google sampai itu jawabnya megengan itu menahan diri. Padahal megengan itu sama seperti bahasa Jawa yang lainnya. Saya kasih contoh. Kalau celonoan itu kan dari kata-kata celono plus an berarti celana an pakai celana an itu artinya menggunakan celana makanya disebut celonoan. Kelambian atau kelamben itu kan dari kata kelambi dan an artinya menggunakan pakaian. Tahlilan itu dari kata tahlil plus an artinya menggunakan tahlil atau membaca bacaan tahlil. Sama, megengan itu dari kata-kata megen plus an. Apa sih megengan itu? Megen itu memuliakan, menyambut yang ageng. Memuliakan, menyambut sesuatu yang besar. Yang disebut dengan bulan Ramadan. Sayangnya sebagian orang sekarang sudah tidak mau pakai bahasa Jawa, Pak. Maunya itu pakai bahasa Arab. Sudah tidak mau pakai kata-kata megengan tapi maunya pakai kata-kata tarhib Ramadan itu kan ya. Gak gelem gaya kata-kata megengan tapi isi ini tarhib Ramadan. Jenengan lihat di masjid sekitar itu namanya sudah bukan megengan lagi tapi tarhib Ramadan. Padahal isinya sama, tarhib Ramadan sama megengan itu isinya sama. Orang zaman dulu nyebutnya sowo, sekarang nyebutnya ru'ya itu kan ya. Padahal podo sowo dan ru'ya sama itu kan Ki. Perbuatannya sama, baca ayat Al-Quran dimasukkan ke dalam air, airnya diminumkan kepada orang yang sakit atau yang orang kesurupan sama. Sowo sama ru'ya sama. Dulu orang zaman dulu nyebut ini botol. Orang zaman sekarang nyebutnya tumbler itu kan Ji. Gak gelem nyebut gaya bahasa Jawa Pak. Wis gak gelem gaya bahasa Jawa. Maunya itu pakai bahasa asing. Dulu orang zaman dulu nyebutnya spray. Spray tempat tidur loh. Sekarang nyebutnya back cover itu kan Gi. Gak gelem gaya bahasa Jawa itu gak gelem. Dulu orang nyebutnya apa itu? Keset itu kan ya. Sekarang nyebutnya welcome gitu. Soalnya keset dan tulisan welcome gitu kan Gi. Oh kok gak gelem gaya bahasa Jawa. Padahal kita sama-sama tahu Gi bahwa apa tradisi-tradisi para kiai Jawa itu dalam rangka memasukkan Islam supaya bisa diterima di telinganya orang Jawa saat itu membuat bahasa Arab dijadikan bahasa Jawa. Saya ulangi, bahasa Arab dijadikan bahasa Jawa. Dulu kalau ada orang mau nonton wayang, orang tersebut harus lewat pintu besar, pintunya dikasih nama Gapuro dari kata-kata
ghafura, yang diampuni. Bayangkan bahasa Arab sama Wali Songo dijadikan bahasa Jawa supaya familiar di telinganya orang Jawa. Kalau mau nonton wayang selain harus masuk ke biro, bayar tiketnya, bayar apa namanya, bayar duitnya supaya bisa nonton apa nonton nonton wayang itu harus pakai kalimo sodo atau bacaan kalimat syahadat. Jadi dulu itu bahasa Arab dijawaisasi supaya familiar di telinganya orang Jawa. Nah sekarang kan kebalikan. KP dibuat Arab. Ini enggak poko, tapi jangan sampai kita lupa dengan apa namanya keaslian kita sebagai apa namanya sebagai orang Indonesia atau orang Jawa. Saya bukan anti Arab ya Pak Nggih. Saya kadang-kadang juga pakai kayak jenengan pakai jubah gitu kadang-kadang. Cuman jarang tak tak pakai. Kenapa? Saya kekeden jubah Pak, gitu kan nggih. Bener saya pernah pakai jubah jadi bojoku gak cocok lah cilik kuru kok kayak jubah gitu kan nggih. Ketok elek. Nah, tak balik lagi. Jadi kenapa kok kita ada yang namanya megengan atau tarhib Ramadan? Tarhib menyambut atau persiapan dalam Ramadan. Kita perlu persiapan kenapa? Karena jangankan Ramadan. Jenengan kalau mau lomba saja sebelum lomba itu mesti ada persiapannya. Sebelum lomba mesti ada latihannya. Misalnya masjid ini besok kedatangan Bapak Presiden. Pak Presiden misalnya besok jam 9 datang ke masjid ini. Pertanyaan saya, jenengan datang jam berapa, Pak? Ayo Pak Presiden subuh ya kalau perlu subuh ya nek perlu jam telu lapo parkir motor gitu kan Ki. Jenengan akan datang lebih pagi. Kenapa? Karena kalau ada tokoh besar datang, kita datang lebih dahulu dalam rangka menghormati atau menyambutnya. Kalau untuk tokoh besar datang saja kita persiapannya panjang, apalagi menyambut bulan besar. Sampai di sini paham nggih? Baik, saya lanjutkan. Hanya saja kita itu biasanya melakukan persiapan kalau Ramadan itu cuman seminggu sebelumnya. Padahal para sahabat itu kalau menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Mulai kalau jenengan nyebutnya bulan mulut gitu kan Ki. Bulan mulut itu mereka sudah mempersiapkan ya apa caranya menghadapi Ramadan. Makanya bulan mulut mereka sudah mulai latihan puasa sunnah, sudah mulai tadarus, sudah mulai sholat malam, latihan sholat malam karena persiapan supaya nemui bulan Ramadan. Baik. Pak Ustadz, apa istimewanya dengan bulan Ramadan? Izinkan saya cerita sejarah tentang turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Itu ada sejarahnya, Pak. Kenapa kok ayat ini menggunakan redaksional itu atau kalimatnya kok ono? Itu karena ada sejarahnya. Tidak tiba-tiba ayat itu langsung muncul. Baik, saya kasih contoh. Begini. Dulu di Al-Qur'an kita tahu ayatnya bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap redaksional dalam ayat tersebut itu ada sebab musababnya kenapa kok seperti itu. Saya kasih contoh lagi. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ayat itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu bukan menggunakan kalimat ya ayyuhal muslimun hai orang-orang Islam atau ya ayyuhan nas wahai manusia. Jenengan akan sering lihat para khotib, para dai itu kan kalimatnya mesti ya ayyuhan nas ittaqullah 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 pakai kalimat ya ayyuhan nas. Tapi kenapa kok Al-Qur'an di ayat ini, khusus ayat ini menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ceritanya begini, Pak. Dulu orang kalau sholat itu kiblatnya tidak menghadap Ka'bah. Saya ulang lagi. Dulu orang kalau sholat kiblatnya tidak menghadap Ka'bah. Menghadap mana Ustadz? Dulu orang kalau sholat kiblatnya menghadap Palestina. Jadi orang Islam dulu kalau sholat kiblatnya menghadap Palestina. Dan Palestina itu negara 3 agama yang damai sebelum Israel menyerang. Saya ulangi nggih, Palestina adalah negara 3 agama yang damai sebelum Israel menyerang. Apa saja Ustadz? Ada Nasrani, Yahudi, Islam. Itu semuanya Pak kalau sholat menghadap Palestina. Palestina itu kayak apa standar kiblatnya 3 agama saat itu. Makanya sampai saat ini Pak Nge, Palestina itu masih tetap jadi kiblatnya orang Nasrani dan
Yahudi. Sampai sekarang di Yahudi itu di Palestina ada yang namanya tembok ratapan ya, karena itu memang kiblatnya banyak agama. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini tertarik masuk Islam karena banyak alasan. Alasan pertama tertarik Islam karena tertarik suka sama nabinya. Yang kedua tertarik masuk Islam karena Islam logis, dalam sirah Nabawi itu karena Islam logis saat itu makanya mereka masuk Islam. Dan ini yang ketiga, Pak. Mengapa mereka masuk Islam? Karena menurut mereka Islam yang paling punya kedekatan dengan mereka. Maksudnya kedekatan bagaimana Pak Ustadz? Mereka selama ini kalau sholat menghadap Palestina, ternyata Islam juga kalau sholat menghadap Palestina. Makanya orang Yahudi dan Nasrani, oh aku cocok ambil agama ini. Kenapa? Karena kiblatnya sama, arah sholatnya sama. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, saya ingin suatu saat kiblat itu tidak menghadap Palestina, tapi kiblat itu menghadap ke Ka'bah. Kenapa kok Rasulullah itu pengen kiblat menghadap Ka'bah? Alasannya cuma satu, karena Kanjeng Nabi itu cinta sama Mekah. Saya ulang lagi, karena Kanjeng Nabi cinta Mekah. Kenapa kok Kanjeng Nabi cinta Mekah? Karena kelahiran Kanjeng Nabi ada di Mekah. Kalau dalam bahasa kita, Mekah itu kampung halamannya Kanjeng Nabi. Maka kalau jenengan tanya, Pak Ustadz apa dalilnya mudik? Apa dalilnya kalau bahasa saudara-saudara kita, apa dalilnya toron gitu kan G. Apa dalilnya toron gitu kan G. Kenapa orang pulang kampung? Justru Nabi itu kalau lagi duduk-duduk di depan pintu gerbangnya Madinah, Nabi itu Pak ngenteni ono wong liwat ditakoki, "Mas, sampean tekon ndi?" "Saya dari Mekah ya Rasulullah." Rasulullah wajahnya langsung sedang tanya, nang Mekah saiki ono opo?" Rasulullah tuh saking senengnya terhadap Mekah. Pokoknya ono berita Mekah iku dintekeni ya mbek Kanjeng Nabi. Itu bukti bahwa Nabi juga manusia biasa. Nabi juga pengen toram gitu Pak nggih. Nabi ku ya pengen mulai kampung. Itu sebabnya Nabi Muhammad berdoa, ya Allah jadikanlah suatu saat kiblat aku sholat ini kiblatnya ke arah Mekah. Dan dikabulkan oleh Allah Pak, kiblatnya dipindah ke Mekah atau Ka'bah. Itu sebabnya sampai hari ini monumen tempat berpindahnya kiblat itu masih ada, masih dijaga oleh Arab Saudi. Nggih, kula ndonga mugi-mugi jenengan kali Gusti Allah ditakdir budal umroh haji kabeh nggih. Ben jenengan merasakan yang namanya ben ngerti yang namanya Masjid Kiblatain, masjid yang ada dua kiblat. Dulu Rasulullah ketika sholat duhur, dua rakaat pertama itu menghadap Palestina, Pak. Dua rakaat pertama menghadap Palestina, lalu tiba-tiba dapat perintah dari Allah untuk mengubah kiblat. Jadi muter Rasulullah awalnya menghadap Palestina, terus muter, menghadap Ka'bah. Karena Rasulullah muter, sahabat ikut muter langsung Pak, saat itu kiblatnya berubah. Makanya disebut Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Dulu saya tanya bapak saya, kalau Masjid Kiblatain itu dibuka untuk umum, orang boleh masuk dulu. Sekarang Masjid Kiblatain ditutup Pak, dikei pagar, orang tidak bisa masuk. Pak Ustadz kenapa kok sekarang ditutup? Alasannya karena duluri sampean gitu kan Gi. Karena duluri sampean wong Indonesia rawat gitu kan Gi. Lo kok bisa Pak Ustadz? Orang Indonesia ketika ke Masjid Kiblatain sok-sokan baca hadisnya Nabi, terus niru Pak. Nangone Masjid Kiblatain dua rakaat menghadap Palestina, dua rakaat menghadap Ka'bah. Wong Arab Saudi ngamuk. Lu iki kan mengajarkan kesesatan, maka sama Arab Saudi ditutup supaya nggak dilakukan seperti itu lagi. Gara-gara sopo? Gara-gara dulure sampean prepan bibi gitu kan Gi. Wis gak usah digeleki gitu kan Gi. Penguasa parkir Surabaya kan Gi. Tenan, makanya nyon sewu dengan yang pernah umroh pasti mengiyakan kalimat saya. Dulu apa namanya ada tempat namanya Jabal Rohmah, Jabal Gunung Rohmah kasih sayang. Tempat ketemunya Nabi Adam dengan Siti
Wah, itu kan jenengan nek donga nang kono lak terkabul karena barokah. Nabi akan demo nang Al-Qur'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dungane nang kono, Pak. Nang Masjid Jabal Rahmah itu. Terus katakan Nabi Muhammad, barang siapa yang berdoa pakai doanya Nabi Adam, maka doanya tidak akan tertolak. Makanya tempat itu memang sakral, memang barokah. Nah, ini tak cerita nih, Pak. Dulu ini ya. Jabal Rahmah iku dibuka, Pak. Jenengan isok munggah sampai paling pucuk iso. Sekarang Jabal Rahmah ditembok. Kalau jenengan tanya gara-gara siapa? Dulure sampean itu kan nggih. Sing golek perkara dulure sampean. Ngapain Pak Ustad? Karena merasa, Jabal Rahmah iki barokah. Iku watu sembarang kalir dicoret-coret, Pak. Iya nih dicoret gaya bahasa Arab, dicoret gaya bahasa Indonesia, Sueb, Tono, Asep gitu kan Gi. Ditulisi kabeh gitu kan Gi. Tujuannya apa? Cari wong Indonesia nek jenenge ditulis dan iso balik nang Mekah itu kan Gi. Niatnya baik tapi caranya salah. Kadang malah ikut tak nek munggah Jabal Rahmah, watune dicukuk, pasire dicukuk, digawa mulai itu loh. Yang melakukan itu cuman orang Indonesia. Pemerintah Arab Saudi gregeten sekarang Pak Jabal Rahmah di tembok. Jenengan ndak bisa sampai foto. Tapi orang Indonesia gak kalah akal, Mas yo di tembok, saiki sing dicoreti Pak tembok, itu kan nggih. Gregeten aku. Terus, bisa di sini, wong Indonesia di sini Pak, bener. Orang Indonesia kalau di Arab itu terkenal dua. Yang pertama ramah karena suka belanja. Oh Indonesia itu paling seneng belanja. Ya apa kak seneng belanja Pak? Wes memang tabiatnya orang Indonesia itu seneng belanja supaya nek mulai ketok nek teko Mekah itu kan nggih. Makanya belanja, tabiatnya orang Indonesia itu ramah seneng belanja. Apalagi orang Arab sekarang penjual Arab pinter-pinter bahasa Indonesia, wes sampai gak perlu belajar bahasa Arab, apa percuma gitu ya. Percuma anak astari apa namanya kati bahasa Arab, kati bahasa Indonesia. Saya ngerti Pak. Apa namanya baju syahrini itu kan baju syahrini 50.000 Jokowi sekarang ganti 50.000 Prabowo sebar ganti Pak ganti kadang malah 50.000 Anies gitu kok milih politik ngomong gitu tapi ru Pak. Nah orang Indonesia Kabunten satu terkenal di sana itu ramah senang belanja. Nah ini yang jeleknya nomor dua. Orang Indonesia kalau di sana itu terkenal gak disiplin. Wis terkenal itu saya ngalami sendiri antri mangan di hotel antri mangan puan jam moro-moro sing nyelap terus ngene. Harap. Tak intip sapa sih iku? Wong Indonesia, Pak. Dulu nih sampean gitu kan sih. Saya TV itu kreketen hotel. Oh isi-isi dicah. Maka ngapunten ini apa cerita ya ini cerita bahwa ya itulah kejadian kalau di Arab Saudi di Mekah Madinah nggih. Mugi-mugi jenengan ngalami semua nanti nggih. Saged betul haji umrah. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika Ka'bah itu kiblat dipindah ke arah Ka'bah, orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk Islam kecewa. Dia kecewa. Loh, kok Ka'bah kok kiblatnya pindah ke Ka'bah? Kan biasanya kiblat ke arah Palestina. Maka orang Yahudi dan orang Nasrani karena kecewa, mereka pas masuk Islam, kecewa kiblatnya dipindah, mereka kembali keluar dari Islam. Uang kebiasaan ngadep kiblat nang Palestina, moro-moro pindah nang Ka'bah. Kecewa orang Yahudi Nasrani yang masuk Islam, maka mereka balik lagi ke agama semula. Nah, ketika orang berbondong-bondong keluar dari Islam, turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya Pak Ustaz, ayat ini itu sedang memuji para sahabat yang tetap Islam. Ketika teman-temannya yang lainnya keluar dari Islam, ini ada sebagian sahabat yang tetap jadi Islam. Makanya sama Allah dipuji dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Koncomu padha metu Islam tapi awakmu sik jadi wong Islam. Makanya dipuji oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau jenengan tanya Pak Ustadz, ayat itu kan untuk para sahabat terdahulu Pak Ustadz. Kalau konteksnya untuk kita bagaimana Pak Ustadz? Tetap
ayat ini itu sedang memuji kita. Loh, memuji kita bagaimana Pak Ustadz? Kenapa Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhal muslimun? Kenapa Allah pakai wahai orang-orang yang beriman bukan wahai orang-orang Islam? Kenapa? Karena hanya orang-orang yang imannya kuat sing gelem poso. Soale gak kabeh yang Islam gelem poso. Jenengan nek mboten percaya nanti Ramadan sebentar lagi jenengan cek ten warung. Iku masih poso, warunge buka sing mangan akeh. Nggih. Saya yakin itu Pak, bapak-bapak itu ndak semuanya non muslim, ono sing Islam. Lu tapi gak poso Pak Ustadz. Nggih, niku bapak-bapak menstruasi gitu kan nggih. Makanya gak poso. Nggih, maka sekali lagi saya itu contoh Allah memuji kita pakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, karena Allah tahu betul bahwa kita ini orang yang mau puasa adalah orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Begini, kenapa kok Ustadz tadi memulai dari kata ini pujian terhadap orang yang mau puasa? Kenapa? Karena tidak semua orang mau puasa. Berarti kalau tidak semua orang mau puasa, berarti asline poso iku angel. Tak baleni nggih, asline poso iku angel, gak gampang. Kalau jenengan ngomong, anu Pak Ustadz gampang kok poso. Poso terasa gampang karena jenengan poso Ramadan bareng-bareng. Sadip poso kabeh, mangkane poso terasa gampang. Nek jenengan pengen tahu poso iku angel, jenengan nanti nyoba pas habis satu Idul Fitri poso Sawal. Angel tenanan. Kenapa? Tonggo ning jenengan mangan opor, mangan tupat, sapen poso. Iku jenengan deloki. Soale gak ono kancane poso. Nek Ramadan kerasa gampang, pikiran jenengan buber gitu kan ki. Soale koncone akeh. Tapi nek poso dhewean mesti angel. Ayo saya tanya nggih, ndak usah jauh-jauh. Siapa di antara jenengan yang Syakban ini puasa Syakban? Siapa di antara jenengan ini yang Syakban kemarin puasa Syakban? Kalau kata Maimun minimal 10 hari. Puasa Rajab pun minimal 10 hari. Sopo sing Rajab iki poso 10 dino? Selalu 10 hari Pak Ustadz. Oh iya toh, abis nyaur utang, nak keplak kowe ya nyaur utang poso iki. Nyun sewu karena poso itu asli nih angel Pak. Tahu dari mana Pak Ustadz? Dari ayatnya. Kutiba alaikumusiyam. Saya tidak pernah cerita atau enggak. Dalam bahasa Arab, kalimat aktif dan kalimat pasif beda maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya makan rawon, rawon dimakan saya. Maknanya sama, artinya sama. Kalau dalam bahasa Arab, saya makan rawon, rawon dimakan saya. Itu artinya beda. Kalimat aktif awalan me dengan kalimat pasif awalan di itu maknanya beda kalau dalam bahasa Arab. Saya kasih contoh. Kalau saya menggunakan kalimat saya makan rawon, berarti makan rawon itu gampang banget buat saya. Tapi kalau saya pakai kalimat rawon dimakan saya, berarti ketika saya makan rawon, coba aneh akeh sampai gak mangan-mangan. Contoh, pas lagi mangan ditelepon bos, orang nang rene garapan kerjaan, siap bos budal. Gak sito mangan. Pas kajai mangan meneh ditelepon bojo tang boleh, gak sito mangan. Pas kajai mangan maneh kecirit, gak sito mangan. Oke. Akhirnya dari situ kita tahu, oh makan rawon itu susah banget. Itu sebabnya kalimatnya menggunakan kalimat pasif. Nah, apa hubungannya dengan ayat ini Pak Ustadz? Dengan seandainya Al-Quran pakai kalimat aktif, harusnya kalimatnya begini. Kata Allah alaikumusiyama. Allah mewajibkan kepadamu untuk berpuasa. Tapi Al-Quran tidak pakai kalimat itu. Tidak ada. Al-Quran tidak pakai kalimat Allah mewajibkan ini berpuasa. Tidak ada. Al-Quran pakai kalimat kutiba alaikumusyamu. Diwajibkan kepadamu. Bukan kalimat Allah mewajibkan kepadamu enggak, tapi diwajibkan kepadamu. Memang dalam bahasa Indonesia ketokane podo, dalam bahasa Arab enggak. Kalau pakai kalimat diwajibkan kepadamu berpuasa, berarti poso iku angel. Kalau jenengan lihat di ayat yang lain Allah bilang kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan kepadamu untuk berperang. Saya tanya, perang niku gampang napa angel? Gampang napa angel?
Terang sing gampang niku terangi Mas niki. Perang FF gitu kan Ki. Mobile Legend game itu Mas game. Nah, itu perang sing gampang gitu kan Ki. Nek perang temenan asli ini angel, makanya pakai kalimat pasif. Nah sama ini, kutiba alaikumusyamu itu Allah mau ngomong, oso iku angel dengan segala kesulitannya. Begini, jenengan tidak batal poso bisa, tapi jenengan tidak batal pahala poso, iki sing angel. Saya ulang lagi, jenengan tidak batal poso bisa, tapi jenengan tidak batal pahala poso, iki sing angel. Dan saya yakin jenengan tahu betul apa yang membatalkan pahala puasa kita. Ustadz nomor satu, maaf nomor satu tidak mampu menjaga lidah. Maaf gak mangan, gak ngombe, tapi omongan nih nyelekit. Maaf maaf. Saya kan sekarang kuliah lagi, Pak. S1 jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya kuliah lagi. Setelah saya sinau, ternyata Al-Quran itu 25% isinya habluminallah, hubungan kita dengan Allah. 75% itu isinya habluminan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa kok sampai Al-Quran sampai diisi seperti itu oleh Allah, seakan-akan Allah mau ngasih tahu sama kita, biasanya menungsa iku sing bermasalah duduk salate, sing bermasalah iku hubungannya sesama manusia. Maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Salate api, sedekah api, posoe api, ngapunten cangkemi poso gitu kan Gi. Nek ngomongin wong liya nyelekit, nek ngrasani tonggo sampai loro ati kuping, padahal salate api. Maaf mohon maaf. Batuke ireng, jenggote dawa, celonoe cingkrang, tapi nek bisnis curang, nek utang gak bayar. Yang bermasalah itu bukan sholatnya, yang bermasalah hubungan sesama manusia. Makanya Al-Quran sampai 75% itu cerita nih, bukan sama manusia. Ayat terpanjang, Pak, itu cerita bukan habluminallah. Ayat terpanjang itu cerita habluminan nas, cerita utang piutang. Iku ikut cerita tentang utang piutang. Kenapa? Karena kita kau betul apa namanya permasalahan kita itu rata-rata hubungan sesama manusia. Makanya sampai Nabi itu ngomong bolak-balik apa mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrib jaro, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir kudu apik karo tanggane. Lho sih diomongno tangga. Kudu apik karo tangga. Kenapa? Karena kita ini nyun sewu hubungan habluminan nasnya rata-rata kurang baik. Saya tidak tahu pernah cerita sama jenengan atau tidak. Apa? Saya ngomong waduh, ndak boleh ngerasani orang, ndak boleh mikir yang jelek-jelek. Dijaga lisannya, jangan komentar yang lain-lain. Saya ngomong begitu Pak, lah kok ngapunten, saya keceplosan ngerasani uang. Langsung Pak ditegur Gusti Allah saat itu juga gara-gara ngerasani uang. Kapan Ustadz Ramadan tahun kemarin wis poso-poso ngerasani uang. Ceritanya piye Pak Ustadz? Rumah saya kan Sidoarjo sana, ceramah di kampus Narotama. Lah kok pas ceramah numpak motor jenengan ngertos ten Sidoarjo wonten perumahan Puri Surya Jaya. Terpas yang kalau dari Sidoarjo itu sebelah kanan, sebelah kirinya kok bensin. Nah, niki. Nah, niku ngapunten. Itu kalau jenengan lihat di jalan-jalan baru, itu harus ono kanan kiri harus ono warung. Ada warung tuh yang dekatnya Puri Surya Jaya, kanan kirinya sudah mulai ada warung. Nah, ketika saya lewat, aku belok, Pak. Poso-poso kok warungi buka iku piye? Yes, gak apa lah warung buka. Mungkin kayak yang non muslim. Tapi tak lihat Pak, lho kok akeh bapak-bapak mangan. Akhirnya ngapunten nggih, lambeku keceplos Pak. Lanang opo iku? Poso po Ramadan gak poso, lanangan gak tepak. Begitu Pak. Mulut saya gitu, lanangan gak tepak. Wong po Ramadan gak poso. Wis jalan saya dari naik motor perjalanan ceramah menuju Narotama. Habis ceramah sama karyawannya Narotama, saya ngomong, Pak, aku mau lho Pak, nang kono delok ono warung buka. Lanang-lanang, bapak-bapak, mas-mas, mangan kabeh. Terus kalimat saya keluar,
Saya ndak bisa husnuzon. Itu non muslim semua. Mesti ono sing Islam tapi gak poso. Jenengan tahu caranya Allah negur saya gara-gara ngerasani wong kayak gitu. Habis ceramah habis gitu Pak. Turun ini dari lantai 2, nyetater motor. Lah kok pas saya nyetater Pak, kepala saya gelier. Duh ya Allah, kleng 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 muntah. Biar muntah saya. Biar lah kuat ya Allah. Kaca yang geblak di apa namanya di gendong untuk ada security, diselamatkan security di gendong Pak. Saya dimasukkan ke apa kayak mungkin ruangan UKS gitu ya, yang lucet Pak kaca semaput terus digendong sampai security, dimasukkan ruang UKS. Nah pas di ruang UKS karena kelihatan saya pucet, Pak securitynya bawa teh anget gitu kan G. Terus teh angetnya diminum ke saya, akhirnya saya dimokelkan security itu kan dia spokel ya mana yang pucet sama security ditanyai Pak Ustadz jenengan pengen nepe ta wonten roti nggih gitu kan wong kowe cepake ya wis mangan mangan saya makan roti wis kata bapak dosen Ustadz jenengan anu ta apa diantar aja dah motornya taruh sini nanti biar diantar sama mahasiswa jenengan anu apa diantar saja boten Pak saya tak tidur dulu saya istirahat dulu nanti kalau agak badan agak enak saya tak ulang begitu tidur sebentar habis makan roti minum teh itu saya tidur wis agak badan agak enak ulang lewat situ lagi Puri Surya Jaya kan lewat lah kok tutup kono Pak siraku gelir mana tuh ya Allah mau gelir mombong guru saya main ke warung gitu kan akhirnya lama Pak Ustadz mangan nang warung iku Pak warung yang tak celah tadi itu kan mangan Pak enak-enak mangan nang warung baru sadar ya Allah aku nek mangan nang kene ketemu jamaah aku lah isin Ustadz Naruto mokel itu kan lah isin itu saya makan sambil nangis Pak berbes pilih so baru ngomong ya Allah tadi itu saya ngerasani orang makan di warung sekarang saya makan di warung saya baru nge ya Allah lambe nek gak dijogo yo ngene iki langsung ditegur kali Gusti Allah. Ini ya betapa bahayanya mulut kalau tidak dijaga. Tahun berapa itu ya? Zaman saya masih asisten dosen itu 2009 itu. 2009 atau 2008. Saya masih jadi asisten dosen itu di TS. Eh, eh, rumah masih di Pasar Tembok, perjalanan karena memang ada ceramah juga setelah ngurusi urusan dosen, ada ceramah lewat ini Pak, lewat Uner. Motor saya saat itu masih pakai Allah itu loh Pak apa Honda Grand yang tahun 93 94 ini Honda Grand saya masih motor itu belum pakai Supra dan belum ada masih Honda Grand gitu Pak. Nah gitu terus lewat Uner ada orang di depan saya itu enggak tahu merek motornya apa spakbornya itu lepas Pak utuh plung oh ya spakbornya belakang itu lepas saya ketawa Tata, motor elek kok ngono digawe. Lisan ndak dijaga. Motor elek kok ngono digawe. Wis, nyampe kampus, urusan di kampus, pulang habis sholat maghrib. Jenengan tahu caranya Allah negur saya? Bukan spakbor saya yang lepas Pak, enggak. Besinya depan motor itu tuklek. Jadi saya naik motor letak gitu Pak, coklek belum coklek. Antara depan dan belakang tuh putus Pak tengahnya. Pak, no besi, di gue besi gitu. Mesti tengah nih, mesti tengah motor. Kalau motornya dengan Supra nih, ya bukan jagan, itu yang tinggi Pak, yang di tengah gitu ya. Betul, apa stangsis ya namanya ya. Bukan setang tapi stangsis ini. Cuklek Pak, bener cuklek. Bener, iku wesi iso cuklek. Gara-gara lambe ngomentari. Wong liya itu sampai apa? Saya bawa ke bengkel. Wong bengkel ini kok iso masih iki cuklek gitu kan Gi. Terus Mas iki gesek dibenak no kudu nunggu tukang las kami nih tutup jenengan tahu dilakukan Mbak itu motor saya kan juga gini kan dipuksa nyembuh dikei kayu terus ditalemi Pak supaya bisa jalan bayang lo saya bilang ya Allah lambe iki gak dijogo betul apa mulut Nabi itu Pak saya kan pindah ada sekarang pindah rumah apa namanya ada daerah Sidoarjo daerah Sidodadi sana itu karena itu wilayah baru buat saya enggak tahu sholat di salah satu masjid sholat Jumat saya sholat jadi jamaah ngapunten nggih maaf kalau bahasa saya kurang sopan sholat Jumat Pak maaf nggih sebelah itu mungkin belum sikat gigi jadi ketika waladolin amin saya kerasa Pak ambune caca itu kerasa saya kerasa ambune caca
Ingat nggih, saya tidak ngomong di mulut itu, ngomong di dalam hati. Ampune cah, wong kok gak sikatan dalam hati. Pun nggih. Pulang, Pak. Itu saya ingat betul Jumat pulang. Lah kok malam jam 10 tuh, apa namanya? Apa? Dada saya sakit. Dada sakit sakit banget. Itu kalau katanya dokter namanya GERD. Asam lambung yang naik ke atas. Nah, cirinya GERD itu apa? Tenggorokan pahit, panas, bau mulut tidak sedap. Jenengan sikat gigi ping 10 tapi nek GERD bau mulut tetap tidak sedap. Saya pas mau tidur istri saya ngomong, "Ya, gak sikat gigi, Pak. Sikat gigi. Kok abune gak enak?" Ya Allah, GERDku kambuh. Baru ngeh, Allah, aku mau milok no wong ambu mulut saiki mulutku bau. Bayangkan Allah kalau negur seperti itu langsung kontan. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya cerita ini pada jenengan? Toso-poso Pak, Bu, hati-hati lambene jenengan. Jangan dibiasakan ngomongin orang lain. Mas yo sing sampean omongi ku gak tepak. Wis gak ono cerita meneh nyebut-nyebut Pak Balil, gak usah gitu kan nggih. Gak usah wis aja ngomongin koyo ngono gitu kan nggih. Wes gak usah po, gak usah melu beritane Jule ambek Inara Rusli, gak usah lagi. Wong kok sing diomono sing elek-elek, heran aku. Karena mulut kita nanti nyun sewu ini yang akan bikin pahala puasa kita hilang. Maka sekali lagi nyun sewu bulan Ramadan. Kenapa kok tadi saya bilang puasa itu angel? Karena itu dulu mulut kita atau lisan kita ini yang bakal menghilangkan pahala puasa kita. Hati-hati poso Ramadan jenengan sing dower yang 29 atau 30 hari itu bisa habis pahalanya karena tidak mampu menjaga lisan. Terakhir kata Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bilang seperti ini. Orang yang terakhir kali keluar dari neraka menuju surga, maksudnya kalau ngomong Nabi Musa kalau ngomong terakhir kali artinya orang ini paling suwi nang neraka mlebu surgane terakhir. Saya ulangi lagi nggih, paling suwi nang neraka mlebu surgane terakhir. Kata Nabi Musa, orang yang keluar paling terakhir keluar dari neraka dan masuk surganya terakhir adalah orang yang tiap hari kelakuane rasan. Tak baleni tiap hari kelakuannya rasan. Kulo babi tanglep ibu-ibu. Biasanya yang rasan-rasan tuh bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Sebentar yang jadi ibu-ibu saja ya. Biasanya rasan-rasan tuh yang biasa rasan-rasan tuh bapak-bapak atau ibu-ibu. Bu meneng kawan ini jawab gitu kan Ki. Nyon saya ini saya ndak bawa ayat, ndak bawa dalil Ki. Saya bawa logika sederhana. Saya biasa nih rasan-rasan niku sinten Pak Ustadz. Kenapa kok jawabannya mesti bapak ibu-ibu? Ini Pak, ini. Misalnya jenengan tak tanyai, bapak-bapak takoi, Pak, sampean tekon di. Jawabannya tak apa-apa Pak. Kulo teko pasar. Mari dijawab op. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Setara. Iki bapak-bapak. Ayo coba ibu-ibu, Bu, sampean saking pundi? Kulo teko pasar Pak Ustaz. Ya Allah, kulo mau ndelok jamaah jenengan ambek utek liya gitu kan nggih. Padahal pertanyaane siji, jawabane dawa. Makanya ibu-ibu iku nyuwun sewu nggih. Kenapa ibu-ibu disuruh pakai kerudung? Karena ibu-ibu salah satu dosanya adalah telinga sing dilungokno rasan. Kenapa dalam madzhab Syafi'i dalam madzhab Syafi'i wanita itu harusnya pakai cadar karena perempuan itu dosanya ada di mulut. Kenapa bapak-bapak kan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 bapak-bapak harus menundukkan pandangan karena bapak-bapak dosanya di mata. Nek ana wong wedok ayu noleh itu kan nggih. Lah ana wong lanang delok wedok ayu gak noleh astagfirullah kana wae delok kan nggih. Maaf nggih, mohon maaf nggih Pak. Mangkane masih yo bojone ayu, sik rabi, maneh kan nggih. Karena ngapain penyakitnya bapak-bapak ini mata. Wis gak tak lanjut no daripada towo Mbak Siki gak wani saya nggih. Jadi sekali lagi Ramadan ini nyuwun sewu dijaga pahala puasa kita jangan sampai lisan kita, telinga kita, pandangan mata kita menghilangkan pahala puasa kita. Nggih, saya rasa itu cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita tutup ngaji kita dengan bacaan istighfar satu kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah satu kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.